Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membacakan cuitan saya, Awalil Rizki, yang saya tulis di platform X atau Twitter. Kali ini membacakan 2 cuitan yang saya tweet pada tanggal 22 Januari. Nah, ini masih sejalan dengan cuitan yang saya bacakan sebelumnya, 3 cuitan, masih terkait dengan utang luar negeri Indonesia. Tetapi kali ini sumbernya saya lebih kepada sumber internasional Debt Report yang baru juga terbit. Yang kemarin kan lebih banyak mengutip Bank Indonesia. Nah, saya tulis begini, yang saya tulis tanggal 21 Januari jam 9 pagi. Itu saya tulis rasio beban pembayaran utang luar negeri atas ekspor Indonesia. Nah, itu rasio beban pembayaran itu debt service ya biasanya. Jadi rasio dari debt service rasio, itu posisi utang luar negeri dibandingkan dengan nilai ekspor. Ya, utang luar negeri total pada suatu waktu kalau disebut tahun berarti 31 Desember, dengan nilai ekspor selama setahun itu sebesar 20% pada tahun 2023. Data 2024 oleh lembaga internasional ini belum ada. Nah, kalau kita lihat, sebagaimana biasanya saya buat grafik itu dari tahun 2004 itu ya. Yang orange itu menunjukkan nilai, itu yang kita itu yang biru. Jadi Indonesia debt service rasionya to export. Nah, itu yang tahun 2023, 20 itu membaik ya dibandingkan 2022, 2021, apalagi tahun 2020 dan 2019. Jadi sederhananya posisi utang luar negeri itu utang ya, dibandingkan dengan ekspor. Ekspor itu ya semacam pendapatan. Ini sekaligus saya perlu ulangi lagi karena berkali-kali masih aja ada kesalahpahaman. Utang luar negeri itu bukan utang pemerintah ya. ULN itu terdiri dari ULN pemerintah, ULN Bank Indonesia, ULN swasta. Jadi pemerintah ya kurang lebih separohnya dari itu, kurang sedikit dari separohnya. Tapi kalau kita sebut utang pemerintah, itu utang pemerintah ada yang ULN luar negeri, ada yang dalam negeri. Jadi mohon sekali lagi ini diperhatikan. Jadi kalau ngomong debt service ratio, utang luar negeri nggak sama dengan DSR pemerintah. Kalau DSR-nya utang luar negeri ini adalah utang luar negeri keseluruhan termasuk utang swasta dibandingkan dengan nilai ekspor. Ekspornya kan juga bukan punya pemerintah. Nah, sementara kalau utang pemerintah itu adalah debt service sama ya, cicilan dengan bunga, sedangkan variabel penyebutnya adalah pendapatan negara, kan? Ekspor diganti dengan pendapatan negara. Jadi kalau dari sisi ini makin kecil makin baik, artinya kan pendapatan kita jauh melampaui beban. Nah, jadi apapun alasannya dari data debt service to export ini Indonesia membaik. Hanya saja dari data internasional debt statistik, laporannya disebut International Debt Report yang mengeluarkan IDS. IDS ini bagian dari World Bank. Nah, itu tiap tahun ini saya sambung dari beberapa edisi. Itu kita tetap lebih tinggi, berarti lebih tinggi, lebih buruk ya, dibandingkan rata-rata negara berpendapatan rendah dan menengah. Di rata-rata menengah dan bawah itu termasuk Indonesia di dalamnya. Nah, begitu ya untuk kondisi 2023 ini, yang rata-rata 15%, kita masih 20%. Tapi bagaimanapun ada perbaikan di Indonesia, sementara di rata-rata relatif stagnan. Itu cuitan yang pertama. Sedangkan cuitan yang kedua masih mengutip International Debt Report 2024 tadi. Saya tulis begini, gambaran umum kondisi utang luar negeri Indonesia, ULN, Indonesia tidaklah buruk. Jadi saya harus objektif ya untuk mengatakan secara snapshot itu berarti adalah gambaran selintas ya, bukan pada detail-detailnya. Itu memang tidak terlalu buruk. Tetapi lebih buruk dari rata negara berpendapatan rendah dan menengah lagi. Nah, yang saya ambil sebagai gambar adalah di laporan internasional debt statistik tadi, International Debt Report tadi, ada halaman tentang
all low and middle income countries, pendapatan rendah dan menengah, lalu ada halaman tentang Indonesia kan ya sebagai negara. Itu saya taruh begitu. Bagusnya laporan itu dibuat ringkesannya itu ada snapshotnya. Nah, maka tampak itu, tadi saya sudah katakan Indonesia ya tidak buruk-buruk amat, malah ya bisa dikatakan masih baik lah. Tapi kita lebih buruk dari rata-rata. Nah, apa yang lebih buruk? 1, rasio utang luar negeri atas ekspor. 2, rasio utang luar negeri atas JNI. JNI itu seperti PDB ya, mirip lah. Nah, rasio ULN, tapi hati-hati jangan pemerintah, tapi ULN. Lalu yang ketiga rasio beban pembayaran DSR ya atas ekspor dan DSR atas JNI. Pada cuitan sebelumnya kita memperlihatkan DSR atas ekspor. Nah, yang baru dari gambar yang saya screenshot dari laporan ini dijejerkan itu di halaman yang berbeda ya, hanya saya potong biar jadi perbandingan, adalah soal rata-rata jatuh tempo. Jadi rata-rata jatuh tempo terutama utang publik, utang pemerintah dan BI itu lebih singkat. Jadi lebih singkat itu artinya itu ada kira-kira di kisaran 10 tahun ya. Sementara yang luar negeri yang rata-rata lain itu di 15-an, 14-an. Jadi kita lebih singkat, artinya bebannya lebih berat. Rata-rata ya tentu ya. Nah, jadi dari semua rasio itu kita lebih buruk dari rata-rata. Meskipun saya tidak ingin juga melebihkan bahwa dari data-data sepintas ini belum berbahaya utang luar negeri kita. Nah, sekali lagi untuk ingatan, kalau DSR kita di sini itu misalnya terhadap PDB itu 30, bukan DSR ya, rasio ULN kita atas JNI di OLN itu 30-an saja. Kalau utang pemerintah itu 39 sampai 40, jadi beda ya, beririsan tapi tidak sama. Nah, dengan demikian secara umum utang luar negeri ini memang tampaknya tidak terlampau berbahaya, aman lah. Dibandingkan utang pemerintah malah tampak lebih aman utang luar negeri. Tetapi kalau dilihat tren rata-rata dunia, kita juga rata-rata negara sebaya ya, sesama kelas menengah dan bawah, kita relatif lebih buruk. Dan jangan lupa belakangan ini baru-baru ini ada laporan Bank Dunia yang mengatakan salah satu risiko di 2025 dan 2026 adalah terkait dengan utang luar negeri dan juga utang pemerintah. Tapi itu peringatan sih lebih kepada negara-negara yang sudah kelihatan lampu kuning ya. Kita belum kuning, tapi saya kira tidak ada salahnya ini kita mulai, otoritas tentu saja harus hati-hati dengan fenomena-fenomena ini. Karena inilah salah satu sumber juga soal pelemahan nilai rupiah. Begitu juga kalau pelemahan nilai rupiah terjadi, maka beban kepada pembayaran bunga di utang pemerintah juga meningkat dan seterusnya.